Analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Pengertian dari analisis pekerjaan sangat beragam. Banyak dari para ahli yang mengartikan secara berbeda-beda definisi dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut Armstrong adalah sebuah teknik manajemen yang amat penting karena analisis pekerjaan akan menghasilkan informasi yang amat diperlukan untuk mendesain atau mengembangkan organisasi, direktur manajemen, kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pengajian. Adapun menurut Umar, analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi satu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Sedangkan menurut Bernardin dan Joyce, analisis pekerjaan merupakan usaha-usaha untuk merumuskan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pekerja ke dalam kata-kata. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi. Rekrum, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta pengajian. Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan atau tujuan tercapai. Analisis pekerjaan merupakan suatu penelataan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan. Untuk memperoleh manfaat dari hasil penelitian, analisis pekerjaan paling sedikit harus dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, sifat pekerjaan, serta syarat jabatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pengertian analisis pekerjaan berbeda dengan studi gerak. Analisis pekerjaan menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Adapun studi gerak mempelajari gerak-gerakan yang paling efisien dan efektif untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Analisis pekerjaan ada 12, yaitu yang pertama, uraian tugas. Uraian tugas berisi informasi, identifikasi, riwayat, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, jawaban, spesifikasi atau standar-standar pekerjaan. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan, pengelompokan, pengkelasan, dan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan rencana sistematik tertentu. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan merupakan prosedur klasifikasi pekerjaan berdasarkan kegunaan di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat, struktur desain pekerjaan. Struktur desain pekerjaan meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan menstrukturalisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima, persyaratan personal atau spesifikasi. Spesifikasi ini adalah kualifikasi minimal untuk suatu pekerjaan, penyusunan persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam, penilaian kinerja. Penilaian sistematis yang dilakukan oleh para supervisor terhadap performansasi pekerjaan dari para pekerja. Tujuan penting dari penelitian performasi adalah mempengaruhi performasi para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi. Yang ketujuh, pelatihan pekerja.
Pelatihan pekerja dilakukan untuk tujuan pelatihan, yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu dan mempengaruhi perilaku dari individu-individu dalam organisasi sedemikian rupa sehingga perlu individu-individu memberikan kontribusi yang lebih besar besar bagi organisasi. Yang kedelapan yaitu mobilitas pekerjaan. Analisis pekerjaan diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerjaan dalam karir, yang meliputi dinamika posisi-posisi, okupasi-okupasi, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang kesembilan, efisiensi. Efisiensi suatu pekerjaan disebut efisiensi apabila mencakup integrasi proses kerja yang optimal dan didukung perencanaan yang baik dalam keamanan pelatihan dari fasilitas fisik lainnya. Proses integrasian pekerjaan perlu memperhatikan efisiensi tentang prosedur-prosedur pekerjaan, susunan kerja, dan juga prosedur-prosedur kerja sebagai referensi tertentu pada aktivitas-aktivitas pekerjaan. Yang ke-10, keamanan. Keamanan fokus perhatikan keamanan lebih dititik beratkan pada pengertian mengeliminasi atau menghindari kondisi-kondisi fisik, kondisi-kondisi lingkungan, dan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman. Yang ke-11 adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia akan selalu meliputi upaya perencanaan agar memperoleh the right minds in the right place and in the right time untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya atas keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke-12, hukum. Analisis pekerjaan juga diperlukan untuk menyusun regulasi-regulasi dan berbagai ketentuan organisasional. Aspek-aspek analisis pekerjaan. Yang pertama, uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membeda-bedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain dengan suatu organisasi. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minuman orang untuk bisa diterima agar dapat menjelaskan satu pekerjaan dengan baik dan komponen. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan membuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif dan membutuhkan dari pemangku jabatan itu. Dan yang terakhir adalah spesifikasi orang. Spesifikasi orang dapat dilihat dari karakteristik personal yaitu kemampuan dan keahlian. Kemampuan pribadi tersebut pertandingan satu dari hasil belajar, pelatihan dan pengalaman. Kemudian maksud 2 dilihat dari karakteristik kepribadian. Teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, metode elemen pekerjaan. Teknik analisis pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang disyaratkan untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan fungsional. Teknik analisis terstruktur untuk menguji rangkaian tugas dalam suatu pekerjaan dan proses pemenuhannya. Yang ketiga, kuesioner analisis jabatan. Teknik analisis pekerjaan menggunakan kuesioner tertutup dalam menganalisis pekerjaan berdasarkan
pada 187 ketetapan kerja dan terbagi dalam 6 kategori. Dan yang keempat adalah teknik insiden kritik. Langkah-langkah analisis pekerjaan ada 3, yaitu yang pertama isi pekerjaan, yang kedua lingkup pekerjaan, yang ketiga klasifikasi pekerjaan. Penggunaan informasi analisis pekerjaan ada 12, yaitu yang pertama perekrutan dan seleksi. Analisis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, kompensasi. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang orang yang akan menduduki jabatan, sehingga perusahaan dapat menentukan gajinya. Yang ketiga, evaluasi jabatan. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar atau kecilnya risiko yang dihadapi pekerja, sulit mudahnya mendapatkan personel. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan. 5. Latihan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk merangsang program latihan dan pengembangan. Yang keenam, promosi dan pemindahan. Informasi analisis pekerjaan akan digunakan untuk membantu menentukan promosi atau pemindahan karyawan. Yang ketujuh, organisasi. Informasi jabatan yang diperoleh dari analisis pekerjaan seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. Yang kedelapan, pemperkayaan pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan dapat dipergunakan untuk memperkaya pada suatu jabatan tertentu. Yang kesembilan, penyederhanaan pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan digunakan juga untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan. Yang ke-10, penempatan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar mereka bekerja secara efektif. Yang ke-11, peramalan dan perekrutan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. Yang ke-12, orientasi dan induksi. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai secara perusahaan, hak dan kewajibannya, menginduksi, dan lainnya. Jenis-jenis analisis pekerjaan terbagi atas 2. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Memiliki 3 aspek, yaitu A. Tanggung jawab, merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab atas bagian pengendalian pelaksanaan tugasnya. B. Kewajiban-kewajiban umum pada seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang C. Kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Yang kedua, analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Memiliki 5 aspek, yaitu A. Tugas merupakan pelaku-pelaku kewajiban-kewajiban atau fungsi yang penting bagi suatu pekerjaan. B. Kondisi merupakan bagaimana sifat dasar pada pekerja atau syarat-syarat yang diperlukan agar pekerjaan itu terlaksana. Yang C. Standar merupakan harapan-harapan performansi objektif yang diberikan pada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang D. SKAS merupakan kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang E. Kualifikasi merupakan pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai SKAS yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas. Analisis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Klarifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. 1. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Kedua, bukan tenaga kerja, adalah orang yang dianggap tidak dapat bekerja atau tidak mampu
bekerja dan tidak sanggup bekerja meskipun ada permintaan pekerjaan. Berdasarkan batas kerja. 1. Angkatan kerja, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. 2. Bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas yang bersekolah atau kuliah dan atau mengurus rumah tangga. Berdasarkan kualitasnya. 1. Tenaga kerja terdidik, yaitu seorang yang memiliki pekerjaan, pengetahuan, atau keahlian pada suatu bidang tertentu, contohnya guru dan dokter. Kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian melalui pendidikan non-formal, kursus, atau sebagainya, contohnya apoteker dan ahli beda. Masalah ketenaga kerjaan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja. Dan keempat, pengangguran.